WrestleMania tinggal menghitung hari lagi dan saatnya channel Gilang Gulat membuat prediksi dan juga previewnya hanya untuk subscriberku tercinta. WrestleMania adalah event terbesarnya WWE di setiap tahun pastinya dan terjadi dalam 2 malam yang akan disiarkan di hari Minggu pagi dan Senin pagi waktu Indonesia Barat. Dan di video kali ini Gilang Gulat akan fokus membahas untuk malam pertama saja karena saya akan bagi dua guys ya prediksinya. Di malam kedua saya akan upload setelah video ini. By the way, WWE menschedulkan sampai detik ini saya bikin video ada 13 match total 2 malam WrestleMania 42. Dan di malam pertama WWE menschedulkan ada 7 match yang kita akan bahas di video kali ini, di prediksi dan preview kali ini. Mungkin banyak memang yang kesal dan marah dan benci dan sebel dan kecewa dengan build up yang diberikan oleh Triple H, yang diberikan oleh WWE menjelang WrestleMania tahun ini. Kesannya sangat drop dari tahun lalu, lebih drop lagi dari 2 tahun lalu. Tapi WrestleMania ya tetap WrestleMania. WWE sudah mempersiapkan sebuah event besar mereka, mempersiapkan sesuatu yang spektakuler, presentasi yang mumpuni untuk sebuah event terbesar yang mereka miliki. Saya masih ada keyakinan WWE akan kasih show yang worth it untuk penonton yang hadir dengan membeli tiket yang sangat mahal di tahun ini. Seperti yang kita ketahui, WrestleMania itu juga dilaksanakan di Las Vegas di tahun ini, sama seperti tahun lalu. Dan untuk malam pertama, WrestleMania akan tayang jam 5 subuh waktu Indonesia Barat di hari Minggu pagi untuk malam pertama guys ya. Yang match-matchnya kita akan bahas di video kali ini. Sebelum kita lanjut, untuk teman-teman yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu dan komen yang banyak di video ini, kasih tahu prediksi kalian juga. Yang pasti ini adalah video prediksi, video opini saya, video penjelasan saya terhadap cerita-cerita yang ada di WrestleMania 42. Jadi bisa aja salah guys ya prediksinya, namanya juga prediksi. Tapi kalau prediksi saya benar, namanya Gilang Cenayang. Mari kita prediksi WrestleMania 42 malam pertama atau WrestleMania Saturday. Match pertama yang sudah diresmikan atau di-mention oleh Michael Cole, ini match pembuka malam pertama guys. 3-on-3 6-man tag celebrity. Why? IShowSpeed is here. Itu yang membuat ini adalah match yang bisa dibilang match besar, match yang sangat menggambarkan build up WrestleMania tahun ini. It's all about the celebrity, it's about the entertainment. Ini match build up-nya sebenarnya serius dilakukan, cuma terjadi dalam ya 1 bulan menjelang WrestleMania. Diawali dengan kemunculan IShowSpeed yang di-curse oleh Danhausen, kemudian dia dapat drama bersama Vision. Dia nggak sengaja ganggu LA Knight. LA Knight datang ke live streamnya si IShowSpeed dan menghempas IShowSpeed ke kamera. Dan IShowSpeed sebenarnya nggak mau terlibat dalam hal ini. Dan ini bagian dari curse-nya Danhausen juga ya diceritakan guys ya. Cuma Vision, teori sama Logan Paul sangat bersemangat untuk ajak IShowSpeed bergabung bersama mereka, untuk bisa ada di pihak mereka untuk menghadapi Usos dan juga LA Knight guys. Kita tahu Usos kehilangan title-nya gara-gara IShowSpeed. Jadi IShowSpeed itu juga secara tidak sengaja terlibat dalam tag team title match di Madison Square Garden yang membuat Theory dan Logan Paul menang tag team championship. Dan ini kelanjutan dari hal itu semuanya. Dan itu cerita yang WWE bangun untuk IShowSpeed masuk ke dalam story atau match di WrestleMania. Padahal katanya schedule-nya itu Logan Paul sama Austin Theory ini akan match lawan Usos untuk tag team championship. Dan di WrestleMania lah yang mungkin mereka akan lepas title-nya si Uso ini. Akan tetapi karena mungkin saja, karena kita tahu CKO mungkin ingin ada selebriti masuk, dan WWE sudah menghubungi IShowSpeed dan mereka memilah-milih mana yang cocok masukin IShowSpeed ya. Dimasukinlah ke dalam story-nya Vision dan juga Usos. Ya mungkin juga berpikir LA Knight gak dapat apa-apa nih menuju Mania, belum dapat story nih. Dimasukkanlah dia bersama The Usos. And that's it.
That's the story of this match. It's a celebrity match. It's a fun match kalau saya bilang guys ya. Filler tidak begitu penting bagi kita fans yang memang mengikuti rutin WWE, fokus dengan cerita-cerita yang ada. Ini match untuk treatment casual fans. Untuk men-treatment orang-orang yang lama nggak nonton WWE. Ada Aso Speed, nonton lah. Ini matchnya guys. Match untuk orang-orang casual aja nih. Orang yang gak pernah nonton WWE, tiba-tiba apa sih itu Danhausen, jelek banget sih Danhausen. Ada Aso Speed, nonton gitu aja. Bagian cross promosi. Memang setelah Aso Speed masuk story ini tuh cross promosinya WWE sama Aso Speed sangat jelas guys. Sangat jelas. Nah, untuk prediksi saya nggak tahu guys siapa yang menang. Jujur saya nggak tahu, kayak nggak tahu memprediksi ini seperti apa. Saya cuma ngambil jalan mudahnya aja. Menurut saya yang memang akan bisa menang dengan mudah karena mereka homegrown ya, yaitu Usos dan juga LA Knight. Mungkin Aso Speed yang jadi korbannya di sini guys. Dan by the way, Tag Team Championship tidak ada yang dipertandingkan di WrestleMania, bahkan di Raw dan SmackDown before WrestleMania. Kabarnya sudah fix juga, match ini akan jadi match keduanya WrestleMania malam pertama guys ya, yaitu unsanctioned match Jacob Fatu melawan Drew McIntyre. Kenapa saya tahu ini match kedua? Karena di tampilan ESPN, karena kan di WrestleMania malam 1 dan malam 2 tuh jam pertama kan 1 jam pertama itu gratis di ESPN. Bisa ditonton di TV kabelnya ESPN, nggak perlu harus pakai platform ataupun aplikasinya gitu guys. Jadi kelihatan tuh match malam kedua apa yang 2 match pertamanya, dan ini 2 match pertamanya yaitu Drew McIntyre dan juga Jacob Fatu. Ini match seharusnya rumornya ada di WrestleMania guys. Dan salah satunya yang masuk Cody, triple threat. That's the story guys. Cuma ada perubahan di Februari, kita tahu guys ya. Setelah Drew McIntyre lepas titlenya ke Cody, terus kita tahu sebelumnya juga Orton menang. Orton Cody is bigger match dan triple threat. Dan orang berasumsi mungkin karena Drew McIntyre itu mau syuting mas Highlander katanya. Lah ini mah ada match schedule ini matchnya. Untuk ceritanya sendiri, kita mencoba menarik lagi hingga Jacob Fatu itu pingsan tiba-tiba, giginya copot semua karena memang realnya dia operasi gigi. Dan dia menghilang, setelah itu dia balik, dia langsung nyasarnya ke Drew McIntyre. Tapi Drew McIntyre nggak ngaku, berarti masih ada misteri siapa yang sebenarnya. Cuma sampai titik ini masih terus diasumsikan dan masih terasa sangat real, benar nyata kalau Jacob Fatu itu dihajar Drew McIntyre waktu itu. Sempat Jacob Fatu ya feud juga dengan Cody gitu guys. Karena memang build up-nya kan triple threat ya. Cody, Drew sama Jacob Fatu ada di situ gitu loh. Cuma setelah Orton ke Cody, fokusnya Jacob Fatu ke Drew, dan mereka mulai main brutal tuh. Udah main saling hajar, saling brawl gitu. Sampai di titik di mana Nick Aldis sudah muak karena Drew McIntyre ini sudah bikin kekacauan. Drew McIntyre ini waktu dia jadi champion disasar banyak orang, terus dia ngamuk ketika titlenya lepas gara-gara Jacob Fatu di SmackDown After Chamber. Itu jadi kunci di mana Jacob Fatu nih yang bikin Drew McIntyre lepas. Terus Drew McIntyre tambah ngamuk sama Jacob Fatu yang membuat keberingasan itu makin meningkat menuju unsanctioned match ini. Karena Drew yang merasa Jacob Fatu mencuri kesempatan dia. Jacob Fatu membuat dia lepas titlenya. Padahal sejak awal returnnya Jacob Fatu yang membuat Drew McIntyre dapat championship kan. Itu ceritanya guys ya. Sampai di titik Nick Aldis sudah muak dan dia tidak mau ambil pusing urusan Jacob Fatu sama Drew McIntyre yang susah untuk dipisahin ini. Ya udah kalian match aja, tapi WWE nggak mau tanggung jawab. Jadi mereka bisa main dimanapun di match ini guys. Ini match tanpa sanksi, unsanctioned. WWE tidak bertanggung jawab atas apapun yang terjadi di match ini. Dan Drew McIntyre sama Jacob Fatu bebas mau berkerumulan di mana saja, mau pakai alat apa saja. The only way to win is via submission and pinfall. That's it. Bisa pakai alat sebebas mungkin. Terakhir kita lihat unsanctioned match itu di Elimination Chamber 2025. Dan itu bagus guys, dari Kevin Owens dan juga Sami Zayn. Kayaknya menurut saya susah nih match ini untuk bisa lebih bagus daripada Sami Zayn sama Kevin Owens di Chamber tahun 2025. Tapi saya yakin match ini akan lebih bagus daripada Drew McIntyre lawan Damian Priest Sin City Street Fight tahun lalu. Saya cukup optimis di situ. Cuma saya tidak ekspektasi tinggi match ini akan jadi yang terbaik, yang bagus, yang kasih brutality yang kita ingin. Enggak begitu guys. Cuma yang menarik lah guys ya, WWE mencoba menyelamatkan
story yang seharusnya sudah ada di main event ini jadi sebuah story side quest guys ya. Karena abis ini katanya Drew akan off. Nah itu yang membuat saya berpikir Jake Fatu akan menang. Prediksi saya Jake Fatu akan menang karena abis ini Drew langsung fokus untuk syuting, kalau nggak salah di Australia syutingnya, Highlander itu nama filmnya. Karena memang Jake Fatu juga butuh kemenangan. Soalnya ya dia kalau ditinggal Drew ya, misalnya Drew ya syuting ya Jake Fatu ya nyasarnya pasti naik level dia pasti. Jake Fatu kan sangat-sangat dipikirkan sebagai penantang world title ke depannya si Jake Fatu ini. Cuma kan belum saatnya di WrestleMania ya saat itu guys ya. Sebenarnya saya nggak ada masalah ya dengan apa yang terjadi antara mereka ini menuju unsanctioned match. Cuma awalnya saya berpikir ini harusnya Hell in a Cell guys. Harusnya Hell in a Cell karena sudah cukup memenuhi kriteria untuk jadi Hell in a Cell. Hell in a Cell bukan cuma tentang dibantu orang biar orang yang gak ikut masuk. Enggak, Hell in a Cell tuh kayak mereka sudah main kebrutalannya mereka sih. Sampai nabrakin mobil tuh kan udah masuk ke level brutal gitu. Tapi ketika diumumin Nick Aldis unsanctioned, itu kecewa tuh saya. Itu titik, alah unsanctioned doang. Masalahnya cuma di titik itu. Jadi kayak dramanya Drew McIntyre yang harusnya tetap jadi main event itu kalau saya bilang ya saya tidak begitu mau mempermasalahkan lagi guys. Itulah yang kita dapatkan. Cuma nanti kalau ada kekesalan yang soal main event ya habis ini kita bahas guys. Yang jelas unsanctioned match tidak begitu ekspektasi tinggi saya, tapi akan jadi tontonan yang cukup seru lah. Nah saya nggak tahu nih urutannya setelah ini apa guys. Jadi ini acak aja guys ya sampai di main eventnya yang jelas. Match berikutnya Gunther melawan Seth Rollins. Build up yang cuma butuh waktu sebentar karena masalah cedera dari lawan mereka yang seharusnya. Buat yang belum tahu, Rollins harusnya lawan Bron Breakker hernia. Gunther harusnya lawan Rey Mysterio. Sempat cedera rusuk dan dia off gitu. Dan ini membuat WWE harus memutar otak, Triple H harus memutar otak untuk tetap memberikan Gunther dan Rollins itu match di WrestleMania. Karena ini bintang besarnya WWE. Sayang banget kalau WWE gak masukin ke dalam story apapun. Jadi mereka ya udah dipertemukan aja. Ini cara praktis banget untuk menghemat jumlah match card juga guys kalau saya bilang ya. Dengan ya udah bareng aja udah daripada pusing. Emang kita tahu Mysterio akhirnya ternyata sembuh. Mungkin aja dia menghindar, gak mau dia retire oleh Gunther di WrestleMania. Sorry banget nih mas. Makanya schedule-nya tuh diundur. Rey Mysterio bisa katanya akan pensiunnya di kelas in Italy gitu. Dan mungkin bukan lawan Gunther guys pensiunnya. Gunther si karir killer yang akan mematikan karir orang, yang membuat orang pensiun. Tapi di titik ini bukan itu permasalahannya dan bukan itu yang jadi pembahasan story-nya. Cerita Maskman sudah diungkap di Elimination Chamber, dia adalah Seth Rollins. Dan Rollins punya motivasi untuk menghajar Vision, menghancurkan Vision. Sempat Brock Lesnar mau step up untuk bantu Heyman, tapi sudah ada Oba Femi yang sudah disiapkan, yang mungkin sudah diundang Rollins juga, atau memang Oba Femi ini sudah pengen open challenge ke Lesnar, sesimpel itu aja. Jadi untuk Lesnar nggak bisa ngurusin Rollins lagi karena sudah ada Oba Femi yang menghalanginya. Jadi sibuk dong Lesnar. Nah sementara Logan Paul dan Austin Theory fokus ke Usos. Tinggal Heyman sendirian nih ngurusin Rollins. Nah sampai di titik dimana Rollins bisa menghajar Heyman habis-habisan dan bisa maksimal gitu untuk balas dendam dia. Nah disitulah titik Gunther datang kasih sleeper hold. Kita bingung gitu. Apa urusannya Gunther? Ngapain Gunther ngurusin Rollins? Bingung kita guys. Tapi setelah kita ambil logisnya, ya mau gimana? Mereka sama-sama punya lawan yang sudah dischedulkan tapi cedera, ya mau gimana? Itulah kita dapatkan. Dan kita tentu butuh alasan dong. WWE harus mikir dong. Sudah ngasih cerita ini ke kita yang dadakan ini, WWE harus mikir dong. Ya apa alasannya nih? Nah ternyata dibuatlah sebuah alasan yang bisa jadi long term. Sama kemarin di Raw alasannya yang cukup klise. Yang pertama alasan long termnya. Jadi sebenarnya Heyman tuh nggak tahu. Dia nggak tahu Gunther tuh akan bantu dia. Jadi Gunther bantu Heyman ngajar Rollins, itu inisiatif Gunther guys. Jadi nggak ada yang teori-teori bilang Heyman sudah mempersiapkan, Heyman tuh tahu Gunther seperti apa. Nggak ada gitu loh. Cuma Gunther ketemu Heyman terima kasih. Terima kasih membantu. Kamu sudah bantu saya berhutang budi sama kamu. Nah, Heyman nyebut favor. Gunther tahu banget ada favor yang bisa didapatkan dia setelah bantu Heyman. Dan dia belum kasih tahu favornya apa. Favornya dia kayak, ini lebih besar dari yang kamu bayangkan Heyman. Heyman jadi kayak panik gitu. Tapi kan Heyman udah janji mau ngasih balas budinya, favornya. Tapi tidak dijawab. Nah, jadi kita langsung berasumsi, berarti Gunther nih minta favor, minta apa sesuatu dengan Heyman. Nggak tahu apa. Nah ini arahnya, ada orang yang berteori guys ya di TikTok.
saya temui bilang gini, ini bukan dari saya original tapi menurut saya bagus banget. Jadi kayaknya bisa jadi Gunta akan meminta Lesnar untuk melawan dia di SummerSlam untuk dia pensiunkan. Nah ini bisa jadi cerita untuk pensiunnya Lesnar di SummerSlam, yang katanya Lesnar akan pensiun di SummerSlam. Sangat bisa masuk akal Gunta punya ambisi untuk mempensiunkan seorang Lesnar melalui bantu Heyman. Heyman mau nggak mau ngasih kesempatan lawan Lesnar ke Gunta. Mungkin nanti akan ada kong kali kong. Mungkin nanti akan ada drama di mana Heyman nggak bilang-bilang kalau Gunta akan mempensiunkan dia. Akan ada pertaruhan karir. Wah itu udah kebayang long term yang bagus banget guys. Cuma tetap aja ini long term yang baru terfikirkan oleh WWE, long term yang baru akan jalan setelah Mania. Sebenarnya saya nggak butuh alasan lain, tapi di Raw kemarin dikasih lagi alasannya. Kayak Rollins berpikir kan Gunta bilang kalau ini personal untuk dia, walaupun Rollins bilang dia personal juga untuk hal ini, sangat personal karena Gunta untuk bantu Heyman itu personal bagi Rollins untuk hajar Gunta juga. Nah, Gunta bilang ini personal, terus Rollins tanya, apa personalmu? Apa tujuanmu bantu Heyman selain favor? Tentu kamu personal apanya? Saya butuh tahu alasannya. Dan dikasih tahu alasannya oleh Gunta. Gunta bilang sesimpel, saya muak dengan kamu yang merasa yang paling terbaik. Waktu kamu sebelum jadi champion, waktu saya jadi champion, waktu kamu sudah jadi champion. Dan saya muak, saya akan expose kalau kamu tuh bukan yang terbaik. Saya lah yang terbaik. Kamu tidak selevel dengan saya, akan saya buktikan di WrestleMania. That's it. So cliche, so malas. Sangat lazy writing kalau saya bilang guys ya. Cuma apa boleh baut, apa boleh buat, ini hanya sebuah match dadakan yang tidak direncanakan jauh-jauh hari. Cuma saya suka WWE main long term ke Lesnar-nya lewat Gunta ini. Prediksi saya yang menang jelas Gunta guys. Kenapa? Gunta butuh momentum. Jelas ini bukan karir ending match guys ya. Gunta bisa ngalahin Rollins sekaligus yang menguatkan Gunta, dan Rollins kalah sangat tidak apa-apa. Mungkin ada Heyman yang ganggu juga, mungkin ada drama-drama apa, mungkin Bron Breakker yang juga return. Karena kabarnya Bron Breakker itu sembuh sebenarnya. Cuma WWE nggak mau ambil resiko untuk build up pendek. Jadi feudnya Bron sama Rollins akan berlanjut setelah ini, setelah WrestleMania. Nah, ini momentumnya untuk Rollins lanjut feud dengan Bron Breakker, Gunta makin kuat untuk menuju retire Lesnar. Match selanjutnya Intercontinental Women Championship, AJ Lee melawan Becky Lynch. Ini cukup mediocre story-nya, tapi untuk match card sangat WrestleMania kaliber. Match AJ Lee lawan Becky Lynch merupakan rematch. AJ Lee bisa memenangkan title-nya di Elimination Chamber di kandangnya di Chicago. Nah kali ini Becky mau rematch yang dia pantas dapatkan, dan itu tempatnya di WrestleMania. Ini mainnya cuma personal aja. Topiknya tuh Becky Lynch merasa AJ Lee itu sudah tergantikan oleh dia. Tapi AJ Lee bilang kalau dia tidak tergantikan karena ketika dia pergi, terus dia balik lagi orang masih ingat dengan dia, dan dia masih pegulat favorit fans dan pegulat favorit anakmu Becky. Becky bilang ya kamu gak relevan lagi, kamu sudah tidak layak ada di sini. Sayalah yang meng-carry WWE sekarang, kamu sudah tergantikan, ya sesimpel itu. Saya nggak perlu panjang lebar ngomong ini karena saya sudah sempat ceritakan di Elimination Chamber. Setelah Chamber menuju Mania ini nggak ada pergerakan ataupun kelanjutan yang signifikan untuk serangan-serangan verbal yang mereka kasih. Brawl-brawl yang mereka kasih menurut saya masih biasa, masih nggak begitu berbeda. Dan isi promonya pun setiap bertemu itu nggak signifikan juga kalau saya bilang guys. Tapi untuk sebuah match WrestleMania ini levelnya udah itu. Kaliber WrestleMania ini guys. Don't get me wrong. Prediksi saya AJ Lee mendapatkan kemenangannya lagi di sini guys. Retain guys. Tadi saya berpikir ini new champ kayaknya. Kayaknya saya di sini bisa jadi berubah pikiran saya ketika saya bikin prediksi ini. Untuk ini saya prediksi retain. Karena menurut saya AJ Lee akan lepas titlenya ke pegulat yang reguler di WWE, ke yang mungkin standby untuk ngidupin Women's Division. Karena menurut saya setelah ini ya AJ Becky mungkin off dulu, atau mungkin AJ yang pasti jelas off. Becky akan yang ngeramein lagi untuk malah dia akan ke division yang lebih atas. Dan Intercontinental ini mudah-mudahan bisa balik ke mid-card Women's Division dengan bookingan yang jelas guys ya. Tentu dengan booking yang jelas. Jangan kayak Julia nasibnya mas. Ngomong soal woman, ini woman Fatal 4-Way Tag Team Match untuk memperebutkan Tag Team Championship yang dipegang oleh Nia Jax dan juga Last Legend. Ekspektasi saya lumayan tinggi guys, lumayan tinggi sebenarnya ya dari
cara WWE mentreatment tag team division yang sangat sering mendapatkan waktu bertanding, waktu build up. Saya bisa bilang dibandingkan match-match mid card yang lain, bahkan upper card, tag team woman ini paling banyak dapat spot guys. Selain karena orangnya banyak, selalu ada gitu loh. Di SmackDown ada, di Raw ada, hampir selalu ada build up-nya guys. Apalagi menjelang ini. Cuma sudah hilang harapan saya ketika tahu Nikki Bella cedera. Harusnya Nikki sama Brini atau Bella Twins ini bisa terlibat lebih aktif menjelang Mania. Tapi menjelang Mania yang aktif hanya Charlotte Flair sama Alexa, Bayley, Lyra. Cuma itu doang. Mereka yang nge-carry ini guys. Last Legend sama Nia Jax cuma menghajar-hajar aja, cuma pose-pose aja gitu loh. Sementara Brie Bella sama Nikki Bella ya harus ngilang dulu. Sampai detik ini saya bikin video, belum ada kabar yang jelas yang bilang kalau Nikki Bella clear, medically clear tuh belum ada guys. Bahkan di Raw kemarin Michael Cole menyebut kalau Nikki Bella itu belum pulih, masih menunggu pemulihan. Nah ini di ujung tanduk sebenarnya guys. Jadi WWE mempersiapkan backup. Backupnya siapa? Pengganti Bella Twins katanya Julia Kiana atau Kairi dan Asuka Kabuki Warriors. Itu alasan kenapa Kairi Asuka masuk ke story-nya Io ditunda. Bahkan mungkin gak ada di WrestleMania. Bahkan gak jadi di WrestleMania. Karena urusan Nikki Bella ini, mudah-mudahan saya upload video ini, saya sudah beberapa ya 2-3 hari aja kita dapat kabar guys ya. Sangat disayangkan kalau Nikki Bella of Bella Twins gak jadi bertanding di WrestleMania ini. Padahal selama 3 bulan 4 bulan lamanya WWE memfokuskan pegulat-pegulat single woman ini guys. Itu menjadi tag team untuk menyambut Bella Twins. Sangat disayangkan. Tapi namanya takdir ya, cedera mah mau gimana. Sangat disayangkan guys. Itu orang banyak yang tanya kenapa WrestleMania ini agak kurang mas build up-nya. Salah satu hal yang besar yang membuat WrestleMania, selain yang lain guys ya, WrestleMania tahun ini tuh karena badai cedera yang WWE hadapi. Dan itu karma mas. Ini saya berpikir WWE sudah nyiapin jalan untuk Bella Twins main di sini. Itu tujuannya apa? Untuk Bella Twins menang tag team championship dong. Jadi kalau Nikki Bella sembuh, prediksi saya Bella Twins pemenangnya. Tapi kalau tidak, nggak tahu saya guys, nggak tahu. Bisa jadi retain Nia Jax sama Last Legend. Cuma tetap kalau kita lihat yang match card yang sekarang ini, itu Bella Twins yang akan menang tag team championship. Nggak ada cerita yang mumpuni. Hanya ya mereka menantang, mereka saling bermusuhan walaupun sama babyface saling tersinggung, saling brawl gitu. Nggak ada yang besar, nggak ada yang signifikan, nggak ada ada storynya. Cuma biar match aja mereka tuh sering-sering di sini guys. Kalau kalian nonton SmackDown dan Raw rutin, kalian akan tahu bagaimana WWE membookingnya yang hampir sering muncul ini. Menurut saya ini sebelum main event matchnya, match Women's World Championship Stephanie Foucault dan Liv Morgan. Episode Raw terakhir sebelum Mania, Liv Morgan terlihat sangat brutal, terlihat sangat gila guys ya. Terlihat gila, kegilaan atau craziness itu ditunjukin banget. Karena Stephanie Foucault sudah menyerang dia yang menghantukan kepala dia ke Roxanne itu guys, yang bikin benjol itu. Menurut saya tensinya menjadi lebih meningkat sejak botch Foucault mendorong Liv Morgan itu guys. Sebelumnya kita tahu ya, ini build-up-nya cukup panjang after Rumble. Dan konsisten. Ini yang saya suka. Dibandingin Jade Cargill sama Rhea Ripley itu kayak flat. Nah, ini konsisten naik guys. Kalau saya bilang story-nya sebenarnya biasa. Topik yang diangkat juga personal yang khasnya feud single lah. Cuma saya suka bagaimana tensinya tuh meningkat. Bagus guys. Salah satu story bagus woman tahun ini tuh ini, Stephanie Foucault sama Liv Morgan. Cuma I don't know about the match. Saya gak begitu yang berpikir ini match akan jadi match terbaik, enggak. Cuma saya suka build up-nya, mudah-mudahan akan ngasih kita mood bagus untuk menonton matchnya. Ya untuk story, Liv Morgan habis menang Royal Rumble, tadinya mau milih Jade Cargill cita-citanya, terus akhirnya dia milih Stephanie Foucault. Terus makin hari makin jelas kalau mereka sering muncul di vignette gitu ya, dalam sebuah interview Foucault ini akhirnya ngomong Meksiko biar makin intens gitu loh. Dan akhirnya kan diartiin. Cuma dia penekanannya itu kayak Liv Morgan ini apa-apa itu kamu tuh dikasih. Apa-apa itu kamu gak kayak saya berjuang, saya punya trouble, punya masalah di masa lalu yang bisa saya atasi. Saya sampai di sini saya penuh perjuangan. Gak kayak kamu yang
looks-nya bagus itu kan kayak dikasih aja jalannya, dimudahkan aja jalannya di sini. Awal-awalnya itu. Tadinya Liv Morgan tuh kayak ngece-ngece gitu gak sih, ngejek-ngejek gitu. Lama-lama Liv Morgan ini makin kayak termotivasi untuk nyerang personalnya si Fakir juga. Dia ngejek ibunya Fakir itu sampah katanya gitu. Sampah masyarakat lah gitu ibaratnya. Nah ini titik di mana Fakir emosi. Fakir tuh kayak pernah nyebut kalau dia termotivasi keluarganya, bapaknya. Dia sering nyebut keluarganya lah gitu. Bagian dari perjuangan dia. Nah ketika Liv Morgan nyerang keluarganya Fakir, tentu Fakir jadi lebih emosi. Nah inilah intensitasnya meningkat guys. Jadi kita melihat bagaimana Fakir jadi lebih emosian. Dan Liv Morgan yang tadinya kayak ngejek-ngejek jadi emosian juga. Sempat dia kayak kerepotan ngurusin Fakir, tapi ada Roxanne yang bantu gitu. Nah saya kira akan ada efek Raquel dan Roxanne juga yang membuat Liv Morgan menang championship di sini guys. Yang jelas prediksi saya adalah Liv Morgan new champion. Sampailah kita ke main event. I don't know where to start guys. I don't know where to start. Ini main event tersak yang pernah saya prediksi, yang pernah saya preview. Banyak kebencian yang bisa saya mention di sini. Banyak poin-poin yang menyebalkan yang bisa saya jabarkan satu-satu di sini guys. Bahkan build up ataupun match Cody lawan Cena di tahun lalu, mungkin orang bilang main event yang jelek, build up yang jelek, jauh lebih jelek ini guys. Jauh lebih menyebalkan ini. Sebenarnya nggak jelek. Don't get me wrong, saya bukan pikir ini build up-nya jelek, bukan, menyebalkan. Kita coba bikin kronologinya ya. Kayak saya yakin banyak yang nggak tahu nih yang nonton video ini. Yang pertama, ini kita coba, ini yang saya ingat aja kok. Sorry kalau ada yang saya lompati. Pertama, ada rumor kalau Cody sama Drew ngomong ke Triple H untuk bikin matchnya Drew lawan Cody yang 3 Stage of Hell itu new champion aja, Drew McIntyre. Oke, jadilah Drew McIntyre champion, Cody lepas title-nya. Terus rumor mengarahkan ke Triple Threat katanya. Triple Threat, Jacob Fatu, Cody dan juga Drew McIntyre. Oke, agak skeptis saya ya, karena Jacob Fatu dimasukin, tapi it's okay. Karena memang Drew jadi champion, Drew layak dapetinnya, Drew bisa build up-nya, bisa Drew tuh build up guys. Tapi ya, it's once again it's business. Drew tidak dipikirkan sebagai orang yang bisa jadi bisnis di WrestleMania main event. I don't know bro, cuma malam pertama loh main eventnya loh. Oke, kita lanjut dulu guys ya. Setelah itu Elimination Chamber, digadang-gadang itu Cody yang menang. Tapi ternyata build up Drew selama ini yang merusak orang-orang, mengganggu orang-orang, menyasar semua orang, dan dia jadi sasaran semua orang. Dia ganggu matchnya Cody, membuat Orton bisa mencuri kesempatan, dan Orton yang ternyata menang. Nah, kekacauan yang dibuat Drew membuat Nick Aldis jadi marah. Nick Aldis kasih match ke Cody di SmackDown After Chamber Championship Undisputed. Dan karena Jacob Fatu, Cody menang. Why? Ini topik yang sering dibilang orang nih. Cody kalah Rumble, Cody kalah Chamber. Gimana ceritanya Cody menang title? Sejak awal Cody dapat title match itu gimana ceritanya guys? Royal Rumble kalau menang dapat match title di Mania. Oke, gagal. Match Chamber itu akan ngasih match title di Mania. Gagal. Dalam beberapa hari abis Chamber dapat title match dan menang. Apa itu logisnya mas? Gimana itu? How? Itu poinnya guys. Itu poin kemarahan orang tuh. Orang jadi bikin Cody Hogan. Karena yang jelas kan Orton akan lawan Cody kan ya. Pasti ya. Positifnya adalah Orton yang akan lawan Cody, dan itu memang main event kaliber saya. Cuma logika kehidupan aja udah. Jadi gimana Cody bisa menang? Dan rumor bilang guys, Cody itu udah tahu Februari dia akan dapat title itu lagi. Gila gak tuh? Cody itu udah tahu dia akan lawan Orton ya. Hebat ya. Jadi gimana ya? Drew itu layak dapetin, dan sangat. Jadi Drew tuh secara bisnis memang dari TKO ataupun dari WWE nggak menganggap Drew itu bintang besar. Dan sesimpel itu aja. Dan mungkin banyak yang bisa mengakui kalau Cody Orton is a bigger match than Drew Orton or Cody Drew. Cody Drew udah muak orang pasti. Nah itulah perubahan-perubahan itu yang menyebalkan. Oke lah, kita sudah mulai. It's okay, Cody lawan Orton. Harapannya apa? Orton turn heel. Dan terjadi. Wow, moodnya naik tuh. Ada yang bilang, Bang ini layak malah event malam kedua nih karena Orton. Shut up. Tiba-tiba WWE nge-build up penelpon si Orton.
Orton merasa tersadar karena ada yang menelepon saya, itu yang membuat saya turn heel ke Cody, menghajar Cody. Dan ini tentang Orton sering ngomong tentang legacy. Voice in my head. Pas terus telepon lagi katanya akan ketemu di St. Louis. Terus dia lihat foto bapaknya. Wah, itu asumsi orang macam-macam, guys. Dia sebut wrestling more than one royal family. Wah, asumsi orang macam-macam, guys. Ted DiBiase, The Rock, Kevin Owens lah, yang sangat pas banget. Sangat aman sekali. But yang keluar Pat McAfee. Hell, what the hell? WTF moment. WTF fucking moment. Itu double fucking. Keluarlah Pat McAfee bilang kalau dia mewakili fans yang benci dengan Cody selama ini. Yang Cody gak layak, bisnis jelek. Orton akan menyelamatkan WWE katanya. Menyelamatkan wrestling. Dia sebagai fans apa? Tidak nyambung. Sangat jauh. Dan lu siapa? Pat McAfee nyuruh-nyuruh Orton, lu siapa? Orton juga berpikir, Pat McAfee siapa Orton? Kenapa lu dengerin? Kenal juga kagak, tiba-tiba dia sebagai fans, dia tahu apa yang harus dilakukan. Saya yakin Orton sama Cody juga nggak tahu tuh Pat McAfee tiba-tiba dimasukin. Dan memang katanya Pat McAfee itu dimasukin TKO. Jadi kreatif mencerita-cerita, bikin cerita. Bila apa yang sudah berubah-ubah ini, yang udah menyebalkan, tapi ya it's okay. TKO minta masukin Pat McAfee dalam cerita ini biar bagus, biar besar, biar bisnis, biar entertainment, biar superstar. The hell. Kemarahan orang tuh. Si Empang nge-pipe bomb, si Cody nge-pipe bomb. Terus terarah lah di kemarahan orang itu kalau memang Pat McAfee ini titipan TKO yang orang makin benci Pat McAfee. Dan ini bagus untuk Pat McAfee, guys. Karena Pat McAfee makin dibenci dan itu tujuannya. Jadi saya sempat curiga, saya bikin statement di Gula Talk kemarin. Kalau kalian nonton live saya bilang, saya curiga jangan-jangan, ini kita tahu ya, pas Orton turn heel, dia gak pernah di-boo. Sama sekali. Dia di cheers. Promo gimana pun di cheers. Sampai titik Pat McAfee ada orang benci banget. Dan dibikinlah isu-isu mungkin ya. TKO berhadapan dengan kreatif benci TKO bla 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 di belakang layar itu. Kalau di marah-marah pipe bomb si Empang yang ternyata scripted itu. Itu tujuannya apa? Untuk membuat Orton di-boo. Karena ini harus ceritanya face versus heel, bukan face versus face. Masa dua-duanya di cheers dan Cody bahkan di-boo karena orang seneng Orton yang sekarang. Masuknya Pat McAfee untuk apa? Untuk membuat Orton jadi dibenci, untuk membuat boo-nya lebih besar ke Pat McAfee dengan embel-embel dia titipan TKO dan Pat McAfee nggak peduli, cerita nggak nyambung. Dan ini membuat harusnya ya Cody jadi di cheers lagi karena Cody jadi pahlawan di sini. Wah, pinter banget, guys. Genius kalau saya bilang ya. Saya puji aja nih, orang yang punya ide dan menerapkan ini dengan bikin asumsi liar fans dan juga netizen-netizen yang marah ke TKO itu jadi bumbu untuk bantu naikin cerita main event ini. Genius, guys. Dan ada elemen tambahan yaitu Jelly Roll. Jelly Roll akan karena benci Orton, benci Pat McAfee, dan dia bantu Cody, kayaknya ada di pihak Cody dan mungkin di sebelah sini akan ditambah Jelly Roll, guys. Di sampingnya Cody ini. Atau Jelly Roll hanya muncul aja untuk ya bantu-bantu lah untuk mengimbangi. Dan itu yang membuat saya berpikir, Pat McAfee bilang gini sebenarnya. Pat McAfee bilang gini, dia gak mau muncul lagi dimanapun di wrestling bisnis kalau dia gak berhasil membuat Orton 15 time. Nah, dia punya janji itu dan sudah valid itu janjinya, udah diomongin di SmackDown. Cody gak peduli. Jadi orang jadi berasumsi, ini harus menang dong Orton 15 time dong harus dong. Mungkin aja menang dan saya happy kalau Orton menang. Jujur saya happy, guys. Karena ini kayak ya udah loh Cody, udah selesai lah Cody lah. Tapi ini ya, kalau saya bisa boleh prediksi sekarang, saya prediksi dan masih dalam pendirian saya bilang Cody retain, guys. Ada Jelly Roll di sampingnya. Dan Pat McAfee bilang dia akan keluar dari wrestling business. Dan kalau Orton kalah dia akan keluar dari wrestling business dan gak mau muncul lagi, itu bisa aja diakali dengan apa? Dengan dia sebagai heel. Dia heel bodo amat. Dia ingkar janji terserah. Soalnya di Backlash, Pat McAfee Orton, Cody Jelly Roll katanya dischedulekan. Itu beberapa minggu setelah Mania, guys. Ceritanya masih lanjut tuh. Dan saya happy banget kalau Orton yang menang. Ya karena memang sudah seharusnya ya Orton 15 time lah, guys. Dan akan jadi happy ending lah menurut saya walaupun orang benci ya. Cuma saya melihat di sini nih caranya Triple H untuk bisa membuat Cody kalau menang besok retain tetap di cheers. Gitu, dan kayaknya tetap akan di cheers, guys. Prediksi saya cukup berani kalau saya bilang retain, guys. Saya yakin teman-teman ada yang berbeda dengan saya, dengan teori yang saya sebutkan tadi. That's it. Kalau saya bilang WrestleMania malam pertama itu kalau dibandingin WrestleMania malam kedua, WrestleMania malam pertama itu kayak skippable, guys. Tapi saya tetap rekomendasikan untuk ditonton karena kenapa? It's WrestleMania, bro.
Memang kemarahan orang terhadap apa yang terjadi, build up-nya agak memble, kurang powerful, bahkan ada yang match gak ada build up sama sekali. Tapi believe me guys, it's WrestleMania. WWE akan kasih effort untuk worth it-nya kita menonton WrestleMania. Dan ini event terbesar mereka dan tetap akan jadi event terbesar mereka. Penjualan tiket yang gak sold out, penjualan tiket yang menurun daripada tahun lalu, itu urusan bisnis ya. Tapi untuk wrestling, entertainment yang dia kasih, saya kira masih akan bisa menghibur kita. And that's it, terima kasih buat tonton yang nonton sampai habis. Komen di bawah prediksi kalian dan tunggu video prediksi berikutnya. Gracias.